Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, Rabb Zat yang Maha Penyayang, mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita fikih muamalat. Dan ini kajian perdana di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita sapa para ikhwan dan akhwat di mana saja berada yang mendengarkan kajian kita lewat online atau jarak jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada kita rahmat, keberkahan, tambahan ilmu. Dan ya ikhwan, perkara yang penting saya sampaikan kepada kita semua bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa atas izin dari Allah, bantuan dari Allah bisa mendirikan masjid. Ini fadlu minallah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menggerakkan kepada kita semua, memberikan taufik hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang besar atas usaha upaya yang besar ini. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dan mereka menegakkan salat, kemudian mereka menunaikan zakat, kemudian mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup firman-Nya ayat tersebut dengan mengatakan, wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata asa, kalau di dalam bahasa manusia, asa mudah-mudahan, semoga, itu masih ada kemungkinan jadi, kemungkinan tidak. Tapi kalau Allah mengatakan asa, maksudnya itu terjadi, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa ayyakunu wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya Allah mengatakan mereka itu akan menjadi, atau merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Ihtidah ini orang yang mengamalkan petunjuk. Dapat petunjuk dan mengamalkan petunjuk. Jadi bukan hanya sekedar dapat petunjuk kemudian dia tidak amalkan, tapi ihtidah, muhtadin artinya orang yang dapat petunjuk dan mengamalkannya. Ayat yang agung ini jelas bagi kita. Allah menyebutkan, memuji dan menyebutkan sifat. Tidak ada sifat, artinya tidak ada orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu. Karena innama yufidul hasar, memberi faedah pembatasan. Jadi maknanya orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang memiliki sifat ini.
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang bangun masjid, memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan amalan soleh, dengan salat berjamaah, dengan zikir, dengan majelis ilmu, membangun masjid dengan hartanya dan seterusnya, menjaga kebersihan masjid. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini pensifatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang seperti itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat yang mulia ini, kita berharap. Karena bangun masjid ini ya, memakmurkan masjid, mungkin ada di antara kita mungkin bertanya, apa ini maksud memakmurkan masjid? Imarah dalam bahasa Arab artinya membangun. Imarah artinya meramaikan atau membangun. Jadi dari sisi makna bisa bangun secara fisik dan bisa bangun secara makna. Bangun secara fisik dengan apa? Fisiknya masjid, dengan menginfakkan harta agar masjid terbangun secara fisik. Membangun secara makna adalah mengisi masjid tersebut dengan amalan soleh, dengan sholat berjamaah, dengan zikir, dengan majelis ilmu, dengan amalan-amalan kebaikan yang ada dalamnya, yang disyariatkan dilakukan atau afdal dilakukan di masjid. Ini termasuk apa? Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Taib ya ikhwan. Namun amalan yang besar ini ya ikhwan, hendaknya kita perhatikan, pahalanya jadi kecil atau mungkin tidak ada pahalanya kalau niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting. Bagaimana kita ini menyetir, menyoroti hati kita ini ketika ketika melakukan usaha ini, yaitu membangun masjid, memakmurkan masjid. Niat kita terselip atau murni untuk hanya sekedar dapat pujian, bahwasanya orang sana sudah bisa bangun masjid, sudah bikin memberi sumbangan ini sekian dan sekian. Sana orang jago, orang lain tidak bisa ngumpul dana, tidak bisa bangun masjid, orang bisa, hancur ini orang hancur seperti ini, tidak ada guna di sisi Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan itu mewakili amalan-amalan yang lain, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha, tentang hewan kurban. Kata Allah, daging hewan kurban dan darahnya yang kalian sembelih tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Kalian nyembelih itu untuk siapa? Untuk menaati Allah, mendapat ridha Allah, mendapat pahala yang Allah janjikan, atau hanya sekedar dapat pujian? Orang ini saya nyembelih onta ini 100 ekor, orang tidak mampu, ini sudah dapat pujian. Taib, dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan bahwasanya pekerjaan amalan apa saja yang besar tidak sampai kepada Allah kalau niatnya tidak baik, ketakwaan yang dalam hati kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu kontrol ya ikhwan. Kalau tidak sia-sia juga. Sia-sia capek-capek mengurus sana, bangun masjid, ngumpul dana, kemudian bangun masjid, capek, basuar, ada yang tak luka, ada yang ya Allah ya Rabb. Paham ini? Ini besar ini, kalau ini kita sertai dengan ikhlas, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah mengikhlaskan hati kita dalam amalan yang besar ini. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada para penyumbang di mana saja berada dari seluruh di mana saja di Indonesia atau di luar Indonesia yang menyisihkan sebagian dari hartanya. Mudah-mudahan Allah membuat mereka ikhlas hatinya sehingga mereka juga mendapat bagian pahala yang besar. Dan terima kasih juga kepada para penyumbang karena telah memberikan amanat kepada kami untuk membangun masjid di negeri Gorontalo. Taib ya ikhwan, pada pertemuan sebelumnya sampai di mana kita?
Ja'alah ya. Masya Allah. Antum masih ingat ya? Saya hampir lupa ini. Ja'alah. Qard sudah ya. Tapi apa kemarin faedah yang bisa kita fahami atau petik dari ja'alah ini berupa makna syaratnya seperti apa? Muhammad Ujang, apa itu ja'alah Muhammad Ujang? Ja'alah itu apa? Sayembara. Ja'alah itu sayembara. Kemarin kita kesulitan cari-cari terjemahan ja'alah. Iya kan? Nah, mudah-mudahan sayembara yang cocok. Jadi ja'alah itu artinya sayembara. Ada berapa rukun yang harus terpenuhi pada ja'alah ini? Ada 5. Yang pertama ja'il, orang yang membuat sayembara. Yang kedua amil, orang yang bekerja untuk dapatkan sayembara itu. Yang ketiga amal, pekerjaan dalam sayembara itu. Yang keempat ju'ul, hadiah yang didapatkan atau upah. Kemudian yang kelima sigoh, ijab kabulnya seperti apa. Taib. Ada sedikit perbedaan antara ijarah dengan ja'alah kemarin. Kalau ja'alah akadnya akad jaiz. Kalau ijarah akadnya akad lazim. Apa maksudnya akad lazim? Tidak boleh dibatalkan. Artinya sudah lazim, sudah wajib, sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Oleh kecuali sepakat, dua orang sepakat, kedua belah pihak sepakat boleh. Kalau cuma sepihak tidak boleh. Kalau jaiz, ini boleh dibatalkan sepihak. Sepihak saja membatalkan boleh, apalagi dua-duanya. Itu namanya transaksi yang jaiz. Jadi ja'alah ini jaiz. Kalau ijarah, sewa menyewa, lazim. Contoh dalam ijarah, antum sewa rumah antum. Saya sewakan rumah saya ini dalam sebulan, setahun 10 juta. Untuk ditinggali selama setahun 10 juta. Ya, saya terima. Sudah. Akad, terjadi transaksi. Setelah terjadi transaksi, mereka berpisah. Saat itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Tidak jadi saya sewakan, tidak boleh. Kecuali sana ridho. Kalau si penyewa ridho boleh. Kalau dia tidak bisa, soal terlalu. Paham? Karena akad lazim. Demikian juga si penyewa tidak boleh membatalkan. Paham di sini, ikhwan? Kalau ja'alah bisa. Motor saya hilang, merek sekian, tipe sekian. Siapa yang dapat, saya hadiahkan duit 500.000. Saya hadiahkan duit 500.000. Ini ja'alah. Yang seperti ini boleh dibatalkan dua belah pihak. Setelah dia umumkan seperti itu, terus dia katakan saya batalkan, sudah batal. Atau pihak yang amil tadi itu, yang bekerja, membatalkan, saya tidak jadi. Tidak amil, saya jadi amil. Bisa juga. Pahamin ikhwan? Kalau di ijarah tidak boleh dibatalkan. Sepihak. Tayyib. Kemudian perbedaan yang berapa itu? Yang pertama ya. Jadi kan ada kemiripan antara ja'alah dengan ijarah. Yang pertama apa tadi? Ijarah lazim, ja'alah jaiz. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam amalan atau apa yang dikerjakan dalam ijarah harus jelas. Kalau dalam ja'alah tidak harus.
pekerjaannya seperti apa. Kalau dalam ijarah harus jelas, dalam ja'alah tidak harus. Paham ini? Contohnya antum sewa jasa orang. Sewa orang kerja apa, kerja saya apa, harus jelas. Pokoknya terserah apa yang kerja pun harus jelas apa dia kerja, upahnya berapa. Itu dalam ijarah. Sewa bentor misalnya harus jelas. Mau antar ke mana? Paham ini? Antar ke mana pekerjaannya kan? Nanti upahnya berapa. Tapi kalau dalam ja'alah tidak harus jelas. Seperti apa modelnya, bagaimana caranya, tidak harus. Jahalah tidak jelas, tidak apa-apa. Yang penting barang yang ingin dicari itu, yang disayembarakan itu bisa terwujud. Bisa terwujud. Paham ya? Nah. Kemudian perbedaan yang ketiga, ini perbedaan ini penting ya kawan, karena untuk membedakan ibadah yang mirip itu kewajiban tugasnya ahli fikih. Yang ketiga, ijarah tidak boleh dalam perkara ibadah. Kalau ja'alah boleh. Paham ya? Imam, muadzin tidak boleh antum gaji sebagai ijarah. Sewa, antum sewa dia sebagai imam tidak boleh. Saya sewa ente sebagai imam. Satu kali sholat di sini, sholat maghrib ente pegaji sekian sebagai imam tidak boleh. Dalam sebulan ente pegaji sekian tidak boleh. Kalau ja'alah boleh. Apa bedanya? Beda lah. Ini lazim, ini jaiz. Itu yang membedakan. Imam boleh saya kasih padahal tidak jadi saya. Paham ini? Si sayembara mengatakan tidak jadi saya batalkan sayembara. Misalnya dia mengatakan, siapa yang jadi imam di masjid sini setiap bulan saya kasih 1 juta. Itu sayembara. Sayembara bukan upah, bukan sewa. Boleh. Paham ini? Nah, suatu waktu dia bisa batalkan. Tapi kalau ja'alah, kalau ijarah tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Seberapa perbedaan yang saya sebut? Apa yang ketiga tadi? Ijarah tidak boleh dalam ibadah. Ijarah tidak boleh dalam ibadah. Kalau ja'alah boleh. Paham ini? Ajarkan saya ilmu fikih sampai selesai. Kitab misalnya Zadul Mustaqni. Nanti saya kasih ente antum sekian misalnya. Atau siapa yang seperti itu. Maka seperti itu boleh. Tapi kalau dia model ijarah tidak boleh. Kalau ja'alah bisa. Baik, kita lanjut pembahasan yang berikutnya. As-suluh. Suluh. Siapa yang tahu suluh? Anjur, apa itu suluh? Perdamaian perbaikan. Suluh artinya damai. Damai, tapi yang dimaksud damai di sini damai dengan uang, dengan harta. Bukan damai yang dimaksud ini bakalai baru baku baik, bukan. Suami istri bakalai baru baku baik, bukan. Baku tahdir baru dikumpul islah, suluh, bukan. Yang dimaksud ini berdamai dengan membayar sejumlah uang. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh, diatur. Paham ya? Astagfirullah ya Allah ya Rabb. Aduh, netes. Terlalu sadar kerjaan ini. Netes. Siapa yang bikinin? Zulkifli. Masya Allah. Ahlul bait. Sohibul bait. Sahibul bait. Jangan ahlul bait.
istilah beda. Baik. Masuk kita suluh. Suluh damai. Damai dengan dengan damai dengan duit, dengan harta. As-suluh suluh naw'an, kata beliau suluh itu ada dua macam. Yang pertama sulhun ala iqrar. Yang kedua sulhun ala inkar. Sulhun ala iqrar, yang kedua sulhun ala inkar. Apa itu sulhun ala iqrar? Yaitu damai karena mengakui. Yang kedua sulhun ala inkar, damai karena mengingkari. Yang pertama damai karena mengakui, yang kedua damai karena mengingkari. Damai ingkar. Ini damai pengakuan, ini damai pengingkaran. Damai pengakuan dan damai pengingkaran. Maksudnya bagaimana damai pengakuan, damai pengingkaran? Tidak disebutkan, saya jelaskan. Terjadi sengketa dua belah pihak, si A dengan si B. Datang si A, ente ada utang sama saya, utang motor, atau motor lah contoh, motor ente belum bayar. Si B mengatakan kepada si A, terus si A mengatakan, saya akui, tapi sekarang saya tidak punya doi, boleh saya semua kasih kasih ayam itu ada satu kandang, atau boleh saya semua dengan kambing saja, misalnya kambing 2 ekor misalnya. Paham ini? Nah, jadi dia tidak mengingkari, dia akui iya saya. Cuma dia ingin berdamai. Dia suka bayar tapi dengan damai. Iya. Berapa misalnya utang tadi, misalnya dia punya utang berapa, motor berapa harganya, 10 juta misalnya itu. Dia mau datang si B, mau narik ke si A 10 juta. Si A mengatakan saya belum punya duit 10 juta. Baru ini kambing 10 ekor, atau saya tambah saja 15 ekor, semua harus bayar dan ini saja. Nah, ini suluh alal iqrar, damai karena dia mengakui, dia tidak ingkar. Kalau yang kedua suluh alal ingkar, damai karena mengingkar, dia tidak akui. Datang tadi si A ke si B, bayar ente utang motor. Kapan saya utang? Saya tidak utang Pak ente. Dia jojo terus dia kalau begitu saya semua naik ke pengadilan kalau begitu. Ya kan? Semua urus sudah. Karena dia tidak mau tambah masalah, sudah. Begini saya kambing 10 ekor itu. Ambil saja baru selesai terus masalah. Nah, ini damai mengingkari. Kalau yang pertama tadi damai mengakui, diakui terus dia kasih uang damai. Kalau ini dia ingkari baru dia kasih uang damai. Paham ini dari contoh? Jadi sulhun alal iqrar yang pertama, yang kedua sulhun alal ingkar. Paham di sini? Itu jual beli tadi itu yang saya contohkan itu cuma contoh, atau bisa terapkan di transaksi yang lain. Bukan cuma sekedar jual. Jadi misalnya dia datang nuntut, misalnya pernah minjam duit atau apa. Kemudian yang satu mau ingkari. Kalau dia mengingkari berarti sulhun alal ingkar. Kalau dia mengakui sulhun alal iqrar. Iqrar itu menetapkan, mengakui. Ingkar mengingkari, tidak terima. Maksudnya dia tidak akui kalau dia punya utang segitu. Atau dia tidak punya dia tidak akui kalau dia punya utang. Tapi karena dia tidak mau tambah urusan, semua baku di pengadilan, sudah. Saya semua kasih ini saja
Terus yang satu ya tidak apa-apa. Hah? Paham di gambaran? Nah, baik. Di situ ada penjelasan itu, dilucur ke bawah. Sulhun alal iqrar. Yang pertama ala jinsil haqqi tabarru'un. Yang kedua ala ghairi jinsil haqqi bai'un. Paham Zulkifli? Yang tadi paham ya? Contoh-contoh. Orang pedagang paham dia. So biasa putar balik di alam-alam jual beli. Beda yang cuma kuliah-kuliah ini belum terjun di alam jual beli ya. Belum pernah sengketa. Kalau Zulkifli insya Allah ya. Sengketa sudah itu soalnya. Yang pertama ala jinsil haqq tabarru'. Suluh alal iqrar ini damai dengan apa? Karena damai dengan apa tadi? Mengakui ini. Kalau ada dua macam. Yang pertama ala jinsil haq. Artinya dia damai tadi ketika membayar perdamaian tadi ala jinsil haq. Sesuai dengan jenis yang disengketakan tadi. Sesuai dengan jenis barang yang disengketakan. Jenis yang kedua berbeda, ala ghairi jinsil haq, berbeda dengan jenis barang yang disengketakan. Misalnya dia tadi nuntut apa tadi si B? Motor kan sudah, nah, dia nuntut duit itu. Motor kan dia gugat ya. Dia tuduh si fulan si A ini ngutang motor, beli motor sama dia. Harga 10 juta. Berarti yang dia mau datang ke si B mau datang ke si A ini minta apa? Duit 10 juta. Nah, kalau si A ini setelah dia mengaku iya, cuma boleh 9 juta saja utuh, kan 10 juta 9 juta. Kemudian si dia mengatakan, iya tidak apa-apa. Nah, daripada ente setiap bayar susah sekali ente saya cari-cari apa. Nah, so aku kan sama-sama terus nanti sekarang ente 10 juta ya saya tunggu 10 juta yang penting ada itu dulu. 9 juta. Ini berarti dia membayar damai sesuai dengan jenis uang dengan uang. Paham ya? Nah, yang kedua, jenis yang kedua ala ghairi jinsil haq. Dia bayar damai tadi dengan selain jenisnya. Nah, setelah dia cari mutar, ini nanti. Nah, mana 10 juta? Nanti motor nanti semua utang tidak apa setengah mati saya baca. Tidak ada saya 10 juta. Cuma ada kambing itu. Ada kambing tawa itu. Nah, kalau mau jual itu yang tiga ekor itu jadi berapa? Lagi 15 juta tuh. Sudah 3 ekor sudah saya songok kasih Pak ente itu. Untuk bayar akan apa? Yang bukan motor yang 10 juta tadi utang. 10 juta. Berarti ini dia bayar dengan jenis yang lain. Kalau tadi sama-sama duit, ini jenis yang lain. Paham ini? Nah, kalau satu jenis namanya tabarru', artinya sumbangan sukarela. Artinya si B tadi itu menyumbang DP duit 10 juta, cuma dia kasih 9 tak. Berarti yang 1 juta itu sama dengan dia sumbang. Ya, sudah 9 juta. Berarti yang 1 juta ya ikhlaskan itu. Habis ini baterai. Taib. Pakai baik saya.
Begitu boleh Ustaz. Tidak boleh pegang bafeto dia. Boleh. Tidak, yang penting teman-teman ini dengar toh. Saya pesuara. Insya Allah nanti ke depan mau kasih baik ini sound system. Baik ya ikhwan, kita lanjut. Kita lanjut ya ikhwan. Jadi ala jinsil hak, sesuai, kalau sesuai dia damai, uang damai tadi atau harta yang dia beri tadi sesuai dengan jenis yang dituntut, maka tabarru ini masuk surah, berarti bentuk transaksi ini namanya tabarru. Paham ini? Mana belum untuk lunasi 10 juta utang motor. Tidak ada doi saya sup. Yang ada cuma 9 juta. Sin saja. Iya. Berarti ini tabarru. Bukan dalam artinya transaksi damai ini berarti namanya tabarru kalau sama-sama satu jenis. Paham ini? Kalau berbeda jenis, dia tukar dengan apa tadi, kambing, berarti ini baik jual beli. Jadi transaksi damai tadi itu namanya jual beli. Artinya ini masuk jual beli. Apa perbedaan sana tabarru ini jual beli? Ada nanti cabang hukum yang ada nanti hukum yang tercabang di situ. Paham ini? Jadi suluh alal iqrar, damai dengan pengakuan. Kalau dia berdamai dengan membayar sesuatu yang sejenis, namanya tabarru. Kalau dia bayar dengan yang lain jenis, berarti masuk jual beli dorang. Sama dengan kambing, dia beli dengan apa? Uang tadi yang 10 juta. Sama dengan 10 juta membeli kambing tadi itu. Tapi kalau 9 juta dengan 10 juta jelas ini bukan jual beli. Ini namanya tabarru. Artinya si B tadi itu mengikhlaskan sebagian duitnya yang 1 juta. Paham di sini? Nah, kita masuk yang kedua. Sulhun alal ingkar, damai dengan pengingkaran. Ini ada 2 macam juga. Yang pertama fi haqqil mudda'i, yang kedua fi haqqil mudda'a alaihi. Jadi ada 2 sisi ini. Sisi yang pertama pada hak mudda'i. Mudda'i itu orang yang menggugat. Kalau mudda'a alaihi yang digugat. Kalau seperti contoh yang saya katakan tadi, si A dengan si B. Si A datang, si B datang mengatakan, ente punya utang 10 juta motor, utang motor sama saya 10 juta. Si A mengatakan, tidak, saya tidak pernah berutang. Siapa yang digugat? Siapa yang menggugat di sini? Si B yang mudda'i, si A yang mudda'a alaihi, si A yang digugat. Ini ingkar, ini mengingkari, bukan yang pertama. Yang pertama tadi dia mengakui. Kalau pada hak mudda'i yang menggugat, baik, termasuk jual beli. Jadi ini transaksi ada 2 sisi ini barang. Kalau fi haqqil mudda'a alaihi, pada hak orang yang digugat si A tadi itu ibro namanya. Ibro itu sama dengan sumbangan sukarela. Sumbang.
Mana? Ente bawa utang motor sama saya 10 juta ente belum bayar. Ah, tidak pernah bawa utang saya uti. Ingat-ingat dulu. Ini dalam kondisi yang tidak ada bukti. Kalau ada bukti tidak ada yang babang ini. Tidak ada bukti ini. Hah? Tidak ada bukti. Mana? Si A mengatakan saya tidak pernah bawa utang. Tidak ada utang saya. Tidak pernah ambil motor saya. Sama ente. Oh ada. Akhirnya sengketa. Pak. Kalau begitu saya semua angkat saya pengadilan. Bakurus di pengadilan. Terus si A mengatakan, aduh, repot ini. Ya, tambah urusan. Dia merasa apa? Tidak ada utang. Iya kan? Sudah begini saja. Begini saja. Saya semua kasih 7 juta saja. Dalam keadaan dia tidak mengakui kalau dia punya hutang, iya kan? Kalau yang menggugat dia yakin kalau si A tadi punya utang. Maka pada hak si yang menggugat mudda'i si B tadi itu jual beli. Pada hak mudda' alaihi yang digugat si A karena dia tidak merasa ada utang, ibra'. Jadi sama dengan dia sumbang itu doi 7 juta, tidak mau susah mau di pengadilan lagi. Kenapa 7 juta ambil saya? Paham ini? Tapi bagi si yang menagih tadi itu, yang menggugat, ini jual beli. Paham ini? Masuk jual beli. Jadi termasuk duit yang utang tadi yang 10 juta dia jual, dia beli dengan 7 juta. Paham di sini? Nah, apa pembedaan ini ibro, ini tabarruk, ini baik, nanti insyaallah mau dipaham insyaallah. Ada cabang hukum di situ nanti. Paham ini? Cabang hukumnya apa? Contoh. Kalau terjadi misalnya, contohnya tadi kalau terjadi misalnya contoh seperti contoh kita tidak rubah contoh tadi. Si A si B yang menggugat tadi kan pada haknya dia itu adalah jual beli, ya kan? Berarti berlaku hukum yang berkaitan syarat-syarat jual beli. Kalau si A yang digugat berarti tidak berlaku syarat jual beli, tapi berlaku syarat tabarruk karena dia tidak meyakini itu dia punya utang, ya kan? Cuma dia kasih tabarruk cuma dia kasih percuma, berarti bukan jual beli dia. Nah, berarti pada hak si mudda'i alaihi, si mudda'i pada hak mudda'i kalau dia masuk jual beli berarti berlaku hukum jual beli. Apa itu? Ada hak khiyar. Hak apa? Khiyar, hak majlis. Setelah dia kasih yang 7 juta tadi, dia terima, belum pisah, tidak jadi. Boleh dia kasih batal karena dia ada khiyar, itu kan jual beli. Tapi si ibro ini tidak ada hak dia kalau dia sok kasih doi, karena itu bukan jual beli pada hak dia yang apa ini yang digugat. Nah itu jadi cabang-cabang begini di fikih. Paham ini? Insyaallah. Udah? Mau azan dulu? Azan dulu biar nanti. Pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lagi lagi. Bang, korek saya ini. Ya Allah ya Rabb. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Apa so paham ini? Hah? Muhammad Ujang so paham? Iya. Pak Yanto paham Pak Yanto? Alhamdulillah. Ada berapa suluh Pak Yanto? Itu ada dua. Dua. Apa saja? Yang ikrar dan ingkar. Iqrar dan ingkar. Kemudian ikrar dibagi dua. Kalau sesuai satu jenis berarti tabarruk. Kalau berbeda jenis berarti bai' jual beli. Kemudian sulhun alal ingkar. Nah, ini dua sisi. Kalau untuk yang mudda'i, yang menggugat atau yang mengaku menggugat, mengaku punya apa? Punya tagihan. Nah, mengaku punya hak pada orang lain. Itu apa pada dia? Masuk jual beli baik. Kalau pada hak yang dituduh ini, yang digugat,
Ibro, tabarruk sama. Ibro, tabarruk artinya dia bersumbang, tidak mau ribut napa. Bukan jual beli sama dia. Apa pembedaan? Ini jual beli, ini tabarruk. Nanti berlaku hukum-hukum di situ. Hukum jual beli berlaku, hukum tabarruk berlaku. Kalau tabarruk ya ikhwan, tabarruk itu sumbangan sukarela seperti hibah, hadiah itu masuk tabarruk. Wakaf, infak itu tabarruk, sedekah. Itu hukum tabarruk namanya. Tabarruk ini tidak ada khiyar. Kalau antum sudah kasih hadiah sama orang lain terima, tidak boleh antum ambil ulang. Saya batalkan tabarruk saya, tidak boleh. Tapi kalau jual beli boleh selama belum berpisah di majelis, masih ada hak khiyar namanya. Paham ini ikhwan? Nah, saya contohkan, contoh. Si A dan si B sengketa. Datang si B. A, kamu punya utang 10 juta, utang motor 10 juta. Kamu belum bayar. Si A mengatakan, iya, saya akui. Cuma sekarang saya belum punya doi. 10 juta. Saya cuma punya doi 7 juta. Karena si B ini daripada dia tidak dia tidak bayar, ya kan, susah di alot, mau ditagi alot sekali menghilang, susah. Nanti ini kesempatan ada, ya sudah, tidak apa-apa, itu 7 juta. Ini apa ini? Masuk jual beli transaksi ini atau apa? Atau tabarruk? Tabarruk. Berarti si B dalam hal ini bertabarruk. Sama dia memberi hadiah, mengikhlaskan sebagian hartanya kepada siapa? Si A. Kalau tabarruk, setelah terjadi tadi, dia serahkan tadi duitnya kepada siapa tadi itu? Si B. Sudah, si B tidak punya hak untuk membatalkan. Tidak punya khiyar. Kenapa? Karena ini tabarruk. Berbeda dengan kasus yang kedua. Tidak ada doi 10 juta, saya bocor, cuma ada itu kambing. Paham ini? Ada kambing. Itu kambing yang 3 juta itu, yang 3 ekor itu sama tukarnya yang 10 juta itu saya ambil. Paham ini? Setelah dia serahkan, dia semua ambil, bawa, dia semua bawa ini kambing 3 ekor ini. Kemudian berubah pikiran dia. Paham ini? Atau salah satunya berubah pikiran, itu dua-dua pihak itu jual beli dua-duanya. Salah satunya berubah pikiran, tidak jadi utia. Insyaallah besok saya bayar juga yang 10 juta, bawa kambing ini saya sayang sekali. Boleh? Boleh, karena kan jual beli. Karena masih di majelis, akad ada khiyar. Tapi kalau tabarruk yang pertama, setelah sudah serah terima, sudah qabat, tidak boleh lagi untuk dibatalkan. Oke, paham di sini? Suluh alal ingkar dan suluh alal iqrar. Taib. Ada pertanyaan? Nah, silahkan Pak Komdan. Ya, gimana? Yang ada yang pertama tadi kan dia 7 juta ada. Sebenarnya 7 juta. Lalu saya bilang, sebenarnya kita ini masih ada 3 juta, kalau kita mau buka gitu. Bagaimana? Mau patung untuk jualan lain. Sebenarnya dia ada 10 juta Ustaz. Lalu yang sudah kan baru beri 20 juta. Pas dia bayar, setelah transaksi dia bilang, sebenarnya kita ini ada 7 lagi 3 juta ini, kita masuk mau patung. Oh, maksudnya dia mau bayar 7 juta dulu, sisanya nyusul. Yang utang itu ada sebenarnya ada 10 juta dia Ustaz. Ini ceritanya ini bukan bayar. Kalau dia bayar
Kalau dia bayar layeng-layeng, ini bukan suluh namanya. Tidak ada 10 juta, bawa aja 7 juta. Insya Allah nanti DP sisa nanti. Bukan, tidak masuk suluh itu. Kalau suluh itu sudah sepakat mereka. Atur baik, cuma ini yang ada. Selesai. Perkara yang selesai. Kalau dia masih bayar nanti insya Allah sisanya, itu berarti masih utang dia. Artinya berakal dia. Berakal dia, ada dosa sendiri, dosa berakal, tapi transaksi sah. Cuma menipu orang dia kan, tapi transaksi sah. Kalau selesai, suluh terjadi damai, dia cuma bayar 7 juta toh. Dan si B sudah ya tidak apa-apa, mari juga yang 7 juta itu. Selesai sampai perkara, susah kepala saya, pusing saya ini batagi-tagi ente ini. Nanti sekarang baku dapat. Sudah berarti. Padahal ada yang 10 juta cuma memang sengaja dapat dosa dia. Paham ini? Dosa. Tidak ada uti cuma 7 juta. Menipu dia. Tapi transaksi mereka sah. Cuma dapat dosa dia, tidak boleh. Tipu orang namanya. Paham ya, Muhammad Ujang? Masih dari hukum berdosa dia Ustaz. Kalau dia banyak uang. Baru yang ada bakas yang ini Mbak, yang bakas utang tadi ya. Coba lapor. Dia pikir lapor kemana? Ke kepolisian begitu. Daripada berbayar mau habis harta ini, mendingan sama jalani hukuman. Kan kalau menjalani hukuman itu Ustaz, tidak mau berbayar lagi ini yang punya utang tuh Ustaz. Tidak boleh. Dia masih terhukum berdosa itu Ustaz. Dia coba kita menjalani, dia coba jalani hukuman di dunia Ustaz begitu. Dengan hukum selain hukum Allah itu Ustaz. Tetap dosa dia. Tidak harta. Tetap ini masih berhak untuk di akhirat. Masih ada hak. Biasa tuntut di kepolisian di dunia. Karena uang itu perkara harta bisa bebas dari harta kita dengan 2 perkara. Yang pertama orang bayar, yang kedua diikhlaskan oleh yang punya. Selama orang belum bayar dan dia tidak ikhlaskan, selesai. Sampai di akhirat itu urusan. Paham, Ujang? Kalau itu kan dia hukum Islam Ustaz, dia jalani hukum di dunia, tapi penerapan hukum misalnya kalau hukum Islam tidak ada, tetap dia harus bayar. Kalau hukum Islam hakim memaksa si yang punya utang harus bayar. Kalau dia tetap tidak bayar, dia harus dijual sebagian hartanya untuk membayar hutang, harus dijual. Pemerintah yang semua urus itu. Ya paham ini? Dipaksa harus dibayar. Bukan di penjara dia baru semua lunas, begitu tidak boleh. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Sumpah ku tutup di penjara begitu tidak boleh. Harta ini. Kalau yang ini memang tidak ada dari Ustaz, memang tidak bakal dia, tidak ada harta dia. Memang tidak ada harta. Hakim bagaimana itu Ustaz maksudnya? Tidak boleh. Tidak boleh, pengadilan tidak boleh mau ambil. Dosa pengadilan kalau orang mau perkarakan itu. Dan yang batagi juga dapat dosa. Paham saya maksud? Artinya dia tuntut dapat dosa dia. Misalnya utang orang, baru tiba-tiba orang ini jatuh miskin. Mau makan susah. Atau punya penghasilan cuma dapat untuk makan. Utangnya 10 juta misalnya. Dia penghasilan tidak ada yang terkumpul doi untuk bayar utang. Tidak boleh orang tuntut, ini haram. Mu'sir namanya. Tolabul mu'sir haram. Menggugat, menuntut orang yang mu'sir haram. Tidak boleh. Yang begini wajib ditangguhkan. Kasih biar dulu. Sampai insya Allah dia punya kelebihan, Bang. Yang mau tuntut ini yang punya harta. Alot mau babaya. Tahu alot? Kabal. Kalau sampai dia mati tidak ada
harta lalu dia mau jual Ustaz, bagaimana dia nasib di akhirat? Masya. Kok nggak utang ini? Pakai dia, Pak. Beliau punya hak untuk meminta di Baitul Mal, Ustaz? Siapa Kalau untuk? dalam kondisi ini. Baik untuk bayar hutang, Ya. alhamdulillah antum tanya orang seperti ini punya hak di zakat, dapat zakat dia untuk membayar DP utang. Tapi ingat yang meminta, yang batagib, yang meminta bukan yang punya hak. Dia minta, bukan yang minta pemerintah yang lihat ini miskin, dia punya utang, berapa DP utang, diambil dari zakat, dibayarkan DP utang sama orang tadi, begitu. Punya hak dia di zakat. Gorim namanya, orang yang terlilit hutang, artinya tidak punya harta lebih untuk membayar hutangnya. Dia punya hak dapat harta zakat untuk membayar hutangnya. Paham ini? Nah, termasuk 8 asnaf, 8 golongan yang dapat mustahik. Begitu. Paham ini? Tapi hukum bagugat orang seperti itu tidak boleh, haram. Jangan. Lihat dulu, kalau memang orang memang susah, jangan antum gugat pengadilan, dapat dosa. Tapi kalau anunya motor 10 biji, auto Avanza, auto ini 5 biji, baru dia utang 10 juta, dia bilang tiada doi kita. NTP motor jual, baru bayar utang, begitu. Paham ini? Motor 10 biji kan. Kalau dia tidak mau, lapor ke pemerintah. Kalau tidak bisa baku urus kekeluargaan, ya sudah pengadilan. Kekeluargaan dulu. Tidak bisa pemerintah setempat, tidak bisa pengadilan. Polisi, begitu. Paham ini? Apalagi dia kesetah putar-putar kan. So baku campur yang jengkel satu kali, itu. Taib ikhwan. Kalau itu yang dia niat bayar Ustaz, mau saya bayar ini Pak Hakim, saya kemampuan 50.000 tiap bulan. Buat DP utang 200 juta. Maksudnya itu Ustaz, kan kalau di pengadilan 50.000 tiap bulan, utang 200 juta. Dia masuk mati dulu. Antum yang masuk akal lah. Masa sampai ada yang begitu. Saya bayar 1.000 satu bulan misalnya. Taib. Paham ya? Paham Ujang? Insya Allah. Yang jelas, yang tidak bisa diatur kekeluargaan, kalau di setempat ya pengadilan. ada Ustaz, ada kasus. Kasus apa itu? Karena dorang solengan diperbolehkan di pengadilan begitu Ustaz, diperbolehkan penting ada niat bayar. Ini orang yang ada utang dia sampai 50 juta, utang 200 juta, 100 juta. Itu tidak ada masalah kalau sepakat. Kalau memang ada terjadi seperti itu, cuma kira-kira kalau antum yang dia bikin bank itu misalnya, Makanya itu Ustaz, pusing yang saya kepalaan, pertanyaan, 50.000 satu bulan. hakim itu dia mau perbolehkan, tapi yang Tidak, yang hakim ada bekas utang hakim tidak itu Ustaz, tapi hakim sok putuskan tidak bisa hakim harus putuskan sesuai, harus dia rembuk lagi sama yang punya hak. Dia kan ini mau selesaikan masalah kan, bukan bikin tambah masalah. Bagaimana mau 50.000 satu bulan, yang 200 juta itu? Jelas dia tidak mau. Itu orang saya sampai anak keturunan mati-mati semua ini belum lunas. Paham ya? Nah, tidak bisa pemerintah pengadilan semua sudah diatur. Tidak bisa sepihak, tetap dia merembuk dulu dengan yang punya hak. Hakim mau berdosa itu Ustaz, kalau dia yang banyak Otoriter itu, iya. Baru yang punya hak ini mendongkol, dia tidak terima, tidak serang. Tayyib.
Paham ikhwan? Mau bertambah? Mau tambahan? Sampai di situ dulu lah. Iya. Hah? So bang mengkerut semua ini. Suluh ini sudah. Apalagi masuk komat ya Rahmat ya. Mana Rahmat ini? Hah? Tayyib ya ikhwan. Pertanyaan silakan Pak Don. Yang suluh ala ingkar Ustaz. Suluh ala ingkar ya, gimana? Misalnya dia kan yang si B ini yang meminta uangnya itu Ustaz. Dia yakin kalau si A ini ada utang. Tapi ini si A yakin dia tidak ada utang kan yang ala ingkar ini kan. Si B ini Ustaz, apakah dia berdosa Ustaz? Dia yakin si A ini ada berutang, tapi si A yakin dia juga tidak ada utang. Tidak ada yang dosa di situ. Tidak ada yang dosa di situ. Makanya kecuali salah satunya misalnya dia cuma memang mau bakal, itu dosa itu, menipu itu, tidak halal harta yang dia ambil. Memang dia tahu si A ini memang tidak ada utang sama dia. Cuma dia tahu si A ini kalau mau dibikin perkara dia semua anu akang toh, semua bayar kamari. Akhirnya 10 juta dia utang, semua bakar ya di jalan. Oh, daripada semua malu dia sombay. Kenapa 7 juta saja? Uang yang dia ambil 7 juta haram. Paham ini? Kalau dia tahu dia itu salah. Tapi kalau dia tahu memang ini si A ini punya utang, dia belum bayar. Si A meyakini juga dia tidak ada utang, dua-duanya tidak ada yang dosa. Paham ini? Nah, alhamdulillah. Kalau meninggal bisa digadaikan Ustaz, kalau ada utang begitu Ustaz, kalau ada yang dulu sudah perlu pakai makan pisang goreng hamka bayar dua. Berbahaya. Kalau masih ada itu orang kasih pulang sama dia. Dapat lupa. Perbanyak sedekah saja. Ada yang dulu orang jaga bawa makan nasi kuning di sekolah. Ya, bisa jadi. Tak usah tunjuk yang lain, orang diri sendiri. Nasi kuning, pisang goreng makan 2 bilang 1. Makan 10 bilang 5. Ya kan baru yang bajol so nenek tante so tua di sekolah tuh. Antum so tidak tahu so di mana, perbanyak sedekah saja. Atau antum niatkan itu untuk orang itu. Mudah-mudahan. Walaupun jumlah itu dapat lupa kasih banyaklah sedekah untuk dia. Kalau sudah 1 juta, tidak mungkin antum dapat utang 1 juta dulu tuh. Niatkan begitu. Saya niatkan untuk yang saya akal-akal dulu ini. Saya tidak tahu di mana untuk saya infak sedekah untuk orang miskin atau siapa untuk bermanfaat atau ke masjid. Insyaallah. Paham ini? Nah, karena Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Baru orang tidak mau bayar yang orang so akal ini tidak tahu so di mana baru ini tidak mampu. Paham ini? Allah tidak mungkin membebani kita di luar kemampuan kita. Paham ikhwan? Tapi bagus orang seperti ini punya perasaan takut dengan DP utang. So, tanda iman di dalam hati. Tapi jangan ada utang tidak merasa bersalah. Dia tidak bayar tidak merasa bersalah. Ini sifat munafik. Kalau masih dia rasa takut, rasa bersalah, berarti masih ada cahaya iman, masih bakuti-kuti sama dia dalam hati, hidup masih berarti. Iya, Yandi. Nah, tapi kalau bakal orang utang, so tidak merasa bersalah, nah ini berbahaya. Tidak ada cahaya. Tapi tidak ada pertanyaan ya? Nah, silahkan. Ya. Punya utang sama si B.
dia yakin ada. Yang si dahulu kan tidak ada, dia punya materi yang dia bayar ini. Nah itu solusinya mana Pak? Kalau kasih fasilitas lain itu. Tapi yang satu yakin ada. Yang satu yakin tidak ada. Dia kasih yang tetap harus dia kasih yang kalau dia yakin memang dia ada utang 100.000 tadi tetap harus dia kasih. Yang si yang pihak penerima tadi dia terima. Entah dia yakini itu hadiah atau apa, yang jelas yang merasa dia punya utang so jelas tanggungan dia selesai. Paham ini maksud saya? Iya, terserah mau kasih diam-diam. Tidak mungkin langsung isi dalam pipoji saja. Pipoji. Yakin saya ada utang Pak ente. Saya takut dosa ente tidak mau terima ini. Terserah ente mau yakini ini tabarruk, hadiah, pengolah. Yang jelas kan tidak haram ente ambil ini tuh. Begitu. Tapi bagi saya yakini ini saya ada utang. Saya dirugikan ini, artinya saya yang rugi nanti. Ente tidak paham di sini, ente terima ini doi juga tidak ada masalah. Paham di sini? Makasih sama dia. Begitu caranya. Kasih penjelasan biar dia paham tuh. Saya yakin ini utang, ente mungkin tidak yakin itu utang, sudah yang penting ente ambil. Mungkin ente anggap itu hadiah atau apa ya. Paham Rahmat? Baik ya ikhwan. Kita cukupkan ya ikhwan. Mudah-mudahan tambah semangat teman-temannya belajar ke depan. Insyaallah masjid kita ini ya. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.